What's up bro, Kumar di sini dan video kali ini saya akan sharing pengalaman saya yang mungkin nantinya dari pengalaman saya ini bisa dijadikan referensi buat kalian semua kalau misalnya kalian kepikiran meminang sebuah produk yang namanya iPhone. Ya, saya akan bercerita sejarah saya menggunakan iPhone. iPhone pertama yang saya gunakan adalah iPhone 4 dan itu saya beli di tahun 2011. Itu artinya kalau misalnya sekarang udah tahun 2022, saya menggunakan iPhone selama 11 tahun. Dan kebetulan ini ada barangnya. Ini adalah iPhone pertama saya yang sudah saya masukkan ke dalam frame gini supaya menjadi kenang-kenangan. Dan ya, ini adalah iPhone pertama saya yang beli. Ada banyak pelajaran yang bisa saya share ke kalian semua. Dimulai dari mindset pertama saya saat membeli iPhone. Ya, saya beli iPhone waktu itu nabung banget, dan ternyata setelah saya bertanya pada diri sendiri alasan saya membeli iPhone kala itu, ada dua alasan sebenarnya. Yang pertama adalah ingin tampil beda, karena pada saat itu tahun 2011 itu zamannya BlackBerry. Dan yang kedua adalah ya memang saya ingin beda plus eksklusif. Itu adalah dua alasan utama. Sebentar, ada satu lagi yaitu gengsi mungkin ya. Ya, karena saya ngerasa pada saat itu semua orang beli BlackBerry dan saya nggak pingin sama kayak orang lain. Akhirnya saya beli iPhone supaya kelihatan beda, supaya kelihatan eksklusif. Jeleknya adalah di kerjaan saya waktu itu saya nggak ada aplikasi BlackBerry, jadi saya terpaksa keluar dari BB Group. Tapi itu adalah hal yang positif karena pada saat itu sempat BB Group tuh jadi forum agak toksik waktu itu ya. Dan ya, itu adalah dua alasan utama saya atau tiga alasan utama saya membeli iPhone. Tapi ternyata setelah saya menggunakan iPhone sekitar setahunan, ternyata yang saya dapatkan itu lebih. Karena saya ternyata mendapatkan sebuah produk yang satu, kameranya ternyata sangat-sangat memuaskan untuk handphone di tahun 2011. Bahkan ini foto-foto kayak gini ini ya, ini saya ambil menggunakan iPhone 4. Itu kamera, video juga demikian. Waktu itu memang resolusinya baru 720p kalau nggak salah. Apa sudah 1080p. Tapi itu adalah handphone dengan kamera video terbaik saat itu. Dan ternyata alasan kedua yang saya dapatkan setelah saya menggunakan iPhone adalah build quality. Pada saat handphone lain Android saat itu atau BlackBerry saat itu sudah punya umur setahun lebih, mereka rata-rata fisiknya juga sudah mulai berubah warnanya, entah itu plastiknya ngelentei atau apa. Tapi yang jelas iPhone enggak, karena mungkin bodinya juga ya beda memang, body iPhone dibanding handphone Android yang memang mayoritas plastik. Apalagi BlackBerry juga waktu itu mayoritas banyak yang berbodi plastik. Dan pada saat itu saya menggunakan iPhone 4 itu sekitar sampai 4 tahunan lah. Mungkin sekitar sampai tahun 2013-14 ya mungkin ya. Ya, dan itu artinya dari sejak saya membeli iPhone pertama, build quality dari sebuah produk yang namanya iPhone itu bisa banget diandalkan. Dan satu hal yang baru saya sadari setelah saya menggunakan iPhone beberapa tahun ternyata adalah aplikasi-aplikasi terbaru saat itu selalu muncul di iPhone duluan dibanding Android zaman itu. Apalagi BlackBerry ya, dia nggak bisa dimasukin aplikasi-aplikasi yang agak unik gitulah. Dan setelah tahun 2014 itu akhirnya saya berganti beberapa kali iPhone. Tapi yang pingin saya sampaikan ke teman-teman semua di video kali ini adalah ternyata yaitu saya punya kesimpulan-kesimpulan yang mungkin akan sangat berguna kalau misalnya kalian berencana membeli iPhone. Mungkin bisa dijadikan referensi juga ya. Oke, pelajaran pertama yang saya dapatkan ternyata adalah kita nggak perlu ganti iPhone setiap tahun tuh nggak perlu. Alasan utama karena ya itu build quality iPhone itu beda dengan handphone Android. Dari pemilihan bahan aja, bahan stainless steel pada bagian frame-nya itu sudah menandakan bahwa ini produk tidak akan mudah kena dent, tidak akan mudah penyok. Ya, bahannya itu beda. Ya, apalagi yang baru-baru kayak sekarang ya. Dan ya di bagian dalamnya juga kalau misalnya kalian bongkar, kalau misalnya atau kalian searching di website kalian akan menemukan sebuah tatanan struktur penempatan part yang sangat seamless sekali. Dan dari situ mungkin akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa kalau misalnya handphone pun
handphone ini pun jatuh, dan karena dia dalamnya itu spare partnya itu berposisi sangat padat-padat gitu ya, akhirnya dia lebih tahan benturan. Dan saya yakin, saya percaya juga Apple benar-benar memikirkan hal-hal tersebut, sehingga itulah kenapa nggak perlu ganti iPhone setiap tahun, karena menurut saya sebuah iPhone ini bisa dipakai paling cepat itu ganti 3 tahun lagi lah, atau 4 tahun, 5 tahun, atau paling cepat 2 tahun lah kalau misalnya kalian mau ganti iPhone. Dan itu artinya ya kita beli handphone sekali bisa dipakai dalam waktu yang agak lama. Itu artinya ini masuk barang investasi menurut saya. Pelajaran yang kedua yang saya dapatkan adalah beliin aksesoris yang bener. Tujuannya apa? Tadi iPhone ini sudah bisa bertahan lebih dari 2 tahun, 3 tahun. Kalau misalnya kalian tidak membeli aksesoris itu, aksesoris yang bener, entah itu aksesoris original dari Apple terserah, atau paling nggak aksesoris yang punya harga tidak murahan, nggak yang 10.000, 20.000, baik itu kabel data ataupun kepala charger ataupun casing. Karena menurut saya kalau misalnya kalian sudah bisa membeli iPhone, ya sudah sepantasnya kalian beli aksesoris yang bener di harga 200-300an. Tujuannya adalah supaya handphone kalian bener-bener awet. Jangan sampai fisik oke, tapi gara-gara kalian beli charger murahan, baterainya bledos. Atau ya kabelnya ngelentei kayak gitu-gitu, sehingga mempercepat usia baterai, kan sayang. Lalu ngomongin tentang aksesoris juga saya punya pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan. Satu, casing beli yang bener. Dalam artian jangan murah-murahan banget. Kenapa? Karena ada beberapa casing itu yang bagian belakangnya itu sangat kasar ya. Dan efeknya adalah kadang bikin berat pada bagian belakang iPhone kita. Itulah kenapa saran saya kalau misalnya kalian pakai casing, sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu dibuka bagian belakangnya lalu kemudian dibersihkan. Supaya kalau misalnya kalian handphonenya ini kemasukan debu di bagian belakangnya, ini bisa dibersihkan sehingga tidak ngebretin bagian belakangnya. Karena ini bagian kaca, kalau misalnya kena serpihan debu kecil-kecil terus kemudian kebret kayak gitu, itu sudah susah dihilangkan. Ada sebenarnya satu solusi lagi, yaitu menggunakan stiker. Jadi kalian apply aja bagian belakangnya ini dengan 3M stiker. Kalau misalnya sekarang bisa gampang banget ya nyari macam-macam kayak di brand Exacut, merek lokal, atau yang tidak bermerek pun biasanya ada pelindung bagian belakangnya. Lalu kemudian ngomongin tentang casing, kenapa saya menyarankan pilih casing yang harganya tidak murahan banget, karena yaitu kalau misalnya casing itu yang mahal, itu bagian belakangnya itu biasanya disertain bagian permukaan yang agak halus gitu. Tujuannya yaitu supaya tidak menimbulkan baret-baret halus pada bagian belakang. Lalu ngomongin casing, saya sarankan kalian beli casing lebih dari satu. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita ngelihat ada iPhone baru dijual, tipe terbaru dijual, godaan untuk beli apalagi kalau misalnya duitnya ada itu tinggi banget. Cara untuk menanggulanginya adalah beli casing lebih dari satu, kalau bisa punya 3 atau 4. Tujuannya apa? Ya kalau misalnya ada iPhone yang keluar atau ada godaan untuk ganti iPhone, kita ganti aja bajunya supaya kita nggak bosen dengan tampilan iPhone kita, sehingga kita ngerasa kayak ini iPhone baru lagi. Lalu kemudian masih ngomongin tentang aksesoris adalah pasang tempered glass. Menurut saya itu adalah wajib, walaupun ini sudah memiliki permukaan yang tahan baret dan lain-lain. Ya kalau misalnya iPhone digunakan bertahun-tahun, itu goresan-goresan itu tidak bisa dihindarkan. Jadi tetap saran saya adalah pakai tempered glass, pakai casing. Nah kalau misalnya teman-teman pakai tempered glass terus kemudian jatuh terus ada retaan di tempered glassnya, saran saya cepat ganti. Kenapa? Karena kadang-kadang itu, atau banyak kasus ya, kalau misalnya tempered glassnya pecah, kita nganggep ya yang pecah tempered glassnya aja. Tapi tahukah kalian kalau misalnya terlalu lama dibiarkan, itu bahkan bisa melukai kaca bagian permukaan kaca asli dari iPhone-nya. Itulah kenapa mending ganti. Plus satu lagi menurut saya, ya tampilan handphone dengan kaca retak-retak tuh bikin nggak kelihatan eksklusif ya. Dan user experience menggunakan iPhone tuh akhirnya berkurang. Jadi saran saya lepas saja, ganti yang baru. Toh ganti ya nggak usah yang sampai harga 300-400, menurut saya harga 100-an itu sudah cukup, sudah worth it banget untuk tempered glassnya. Dan pada saat kita mengganti tempered glass, kita akan merasa feel yang lebih smooth lagi dibanding sebelumnya, dibanding kaca yang masih pecah-pecah. Kemudian pelajaran berikutnya adalah untuk mengakali supaya tidak gampang penuh storage-nya adalah sering-sering bersihin galeri foto. Karena kita kadang-kadang ngerekam video yang nggak penting atau nge-screenshot, kemudian kita males bersihin itu sampai galeri foto
video itu ada puluhan ribu foto video, menurut saya itu udah berlebihan. Menurut saya sering-sering bersihkan, kalau misalnya perlu bikin agenda rutin alarm sebulan sekali untuk bersihin galeri foto. Tujuannya adalah supaya galeri foto video kita bener-bener tertata ya. Jadi bener-bener yang keisi itu cuma memori-memori penting, foto-foto penting pada hidup kita. Kalau misalnya nggak penting, mending hapus aja, nggak apa-apa. Dan tujuannya adalah yaitu supaya bisa digunakan selama 3 tahun, 4 tahun tanpa takut kepenuhan memori. Kalaupun perlu memang berlangganan iCloud seperti saya cukup langganan yang 15 ribuan per bulan, saya dapat 50 GB untuk iCloud, dan itu sudah lebih dari cukup karena mostly saya gunakan untuk nyimpen data aja. Contohnya seperti file Word atau email atau PDF. Saya nggak mengupload foto video ke iCloud, saya biasanya langsung backup ke storage SSD atau hard disk saya. Dan kalau misalnya kalian menggunakan Apple device atau MacBook lah paling gampang ya, ada sebuah software yang namanya Image Capture, dan itu bener-bener gampang banget kalau misalnya mau nge-backup foto videonya. Lalu kemudian pelajaran yang saya dapatkan berikutnya adalah beli aplikasi di App Store menurut saya masih worth it banget. Tapi pastikan kalian membeli aplikasi yang benar-benar digunakan setiap hari. Lalu pelajaran berikutnya yang saya dapatkan adalah nyicil iPhone. Menurut saya masih worth it. Mau dibikin setahun atau 2 tahun pun menurut saya masih worth it, dengan catatan ya kalian tidak berencana mengganti iPhone setiap tahun. Toh sekali beli bisa digunakan sampai 3-4 tahun. Kenapa menurut saya nyicil iPhone itu masih worth it? Karena kalau misalnya kita punya sebuah benda yang bisa sangat diandalkan, yang kita pegang setiap hari, menurut saya itu jatuhnya bukan konsumtif ya, bukan produk yang buat konsumtif aja ya, paham kan maknanya ya. Ini lebih dari itu, ini bisa dijadikan sebagai alat produktivitas. Entah kalian itu kerjanya memang ada hubungan dengan foto maupun video, tapi dengan punya produk yang speednya kenceng, terus kemudian intuitif, itu benar-benar akan membantu pekerjaan kita sehari-hari. Baik itu misal digunakan untuk video call atau sekedar WhatsApp aja, atau email-emailan, atau ya karena ini iPhone, software-software terbaru juga pasti kita akan dapatkan, atau biasanya digunakan untuk software kantor ya. Itu kadang-kadang memang iPhone itu lebih intuitif daripada Android. Dan jangan lupa, ini memang iPhone mostly orang kebanyakan menggunakan benda ini hanya untuk gengsi saat ini, tidak berubah dari sejak saya beli dulu. Lalu kemudian untuk sosial media aja, dan itu menurut saya sangat disayangkan. Kenapa? Karena sekali lagi ini benda yang sangat powerful. Jadi kalau misalnya kalian berencana membeli iPhone digunakan untuk konten, itu bagus banget. Tapi kalau misalnya kalian gunakan untuk hal-hal lain, ya menurut saya nggak ada salahnya. Dan sekali lagi, saya punya prinsip beli barang mahal tapi saya pegang setiap hari selama 24 jam, itu worth it dibanding ya saya beli misal harga 500.000 atau 1 juta tapi makainya tuh cuma setahun sekali. Menurut saya itu nggak worth it. Jadi itulah kenapa tadi saya bilang nyicil iPhone itu masih layak-layak aja, karena ini benda bener-bener 24 jam dan ini bener-bener membantu kita sehari-hari. Baik dimulai dari alarm pagi hari ya, sampai bikin notes tulisan di iPhone, ngefoto, bikin revisi atau apapun. Ya, ini benda yang sangat bisa diandalkan. Jadi itu adalah pengalaman saya menggunakan iPhone sejak tahun 2011 bersama iPhone 4 ini sampai iPhone 13 Pro tahun 2022 ini. Semoga video ini bisa dijadikan referensi buat kalian semua yang ingin mengganti atau ingin upgrade iPhone. Dan ya, buat saya sendiri, saya masih tetap akan menggunakan handphone Android karena Android tetap punya kelebihan sendiri. Dia bisa membuat saya bebas mau ngelakuin apapun dibanding yang iPhone yang sangat tertutup, sangat membatasi kita untuk ngapa-ngapain. Well, itulah dari video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin support channel ini. Channel Ibro Kumar, reviewer dari kota Surabaya, terus berkembang. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apa perlu saya juga bikin kesan saya menggunakan iPhone selama 11 tahun juga ya? 11 tahun bersama Android ya? Silahkan tulis di area komentar.